Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala kasrati ni'amil allati la tuhsa. Wa ala ni'matil imani wal islam nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi. Wa nu'minu bihi natawakkalu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man ihtada ila yaumil liqa'i bil jannah. Nama sallallahu wa sallam tabarak ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu tasliman katsira. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Ada atensi dari yang kemarin Bapak Rahiman tentang sholat sunat rawatib. Setelah menerangkan sunat rawatib dan dasar-dasarnya sholat sunat rawatib daripada Rasulullah Muhammad SAW, hadis-hadis yang menganjurkan dan untuk kita melakukan kesunahan sholat sunat rawatib. Adapun tata cara menjalankan sholat sunat rawatib yaitu meliputi pelaksanaan sholat sunat rawatib itu ada dua. Yang pertama, sholat sunat rawatib qobliyah, yaitu dilaksanakan sebelum menjalankan sholat fardu. Itu yang qobliyah sebelumnya, dan yang ba'diyah adalah setelah menjalankan sholat fardu. Qobliyah duhur berarti dijalankan sebelum duhur, qobliyah asar sebelum asar, qobliyah maghrib sebelum maghrib, qobliyah isya sebelum isya, qobliyah subuh sebelum menjalankan sholat subuh. Adapun ba'diyah dijalankan setelahnya, setelah maghrib ba'diyah maghrib, setelah isya ba'diyah isya, tidak ada ba'diyah asar dan tidak ada ba'diyah subuh. Setelah duhur ba'diyah duhur. Adapun niat sholat sunat rawatib sebagai berikut. Jadi orang sholat sunat itu harus niat, namanya qasdul fi'li. Dan ta'yin, menentukan sholat tersebut. Kalau sunat-sunatan, kalau fardu fardiyatan, sunatan atau fardon. Contoh niat sholat sunat qobliyah. Usolli sunatan rokngataini qobliyatan mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat 2 rakaat, yaitu qobliyah. Dalam hal ini kalau qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah tal maghribi atau qobliyah tal isya'i mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Usolli sunatal maghribi qobliyatan rokngateni mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Usolli qobliyatal isya'i rokngateni mustaqbilal kiblati sunnatan. Ya qasdul fi'li, ta'yin dan menentukan fardon atau sunatan. Kalau sunnah. Ini tata cara menjalankan sholat sunat rawatib. Yang qobliyah, contohnya qobliyatan usolli qobliyatal
maghribi mustaqbilal kiblati rok'ataini sunnatan. Jadi harus ada qasdul fi'li, harus ada ta'yin sunnatan au fardon. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu yang qobliyah. Adapun yang ba'diyah juga seperti demikian. Contoh usolli sunnatal maghribi, usolli sunnatal isya'i, usolli sunnatal dhuhri, usolli sunnatal maghribi ba'diyatan. Rok'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Adaan itu artinya melakukannya tepat pada waktunya. Seorang Syekh Ibnu Hamid berkata, sholat sunat rawatib boleh dikodok kapanpun kecuali pada waktu-waktu larangan sholat. Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengkodok sebagian sholat tersebut. Dan ini bisa dijadikan analogi atau kiasan. Analog atau kiasan. Ada mengkiaskan seperti pedoman kita Quran hadis, ijma' dan kias, mengkiaskan dengan kodok-kodok untuk sholat sunnah yang lainnya. Sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama madhab Syafi'i kebanyakan di Indonesia ini khususnya madhabnya madhab Syafi'i, Safinatun Najah Syafi'i, Fathul Qorib atau Qaulul Mukhtar Syafi'i, Fathul Mu'in Al-Bajuri, yang anah itu kebanyakan madhab Syafi'i. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa hadis Nabi. Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yaitu istri Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Siti Aisyah berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha." Qobliyah dhuhri seperti yang disebutkan. Usolli sunata dhuhri qobliyatan rok'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW tidak menjalankan sholat qobliyah duhur 4 rakaat, maka Rasulullah SAW mengkodoknya, menjalankannya. Karena tadi tidak menjalankan sebelum zuhur qobliyah, maka dikodok ba'dah. Hadis yang diriwayatkan seperti saya bacakan lagi. Ana Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an, ketika Rasulullah tidak sholat 4 rakaat qabla dhuhri, sebelum zuhur, tidak menjalankan sholat qobliyah, shallaha ba'daha, maka Rasulullah SAW menjalankan sholat tersebut setelahnya. Dari sini Aisyah, hadis riwayat Tirmidzi. Atau man lam yusalli rak'atayil fajri fal yusallihima ba'dama tatlu asy-syamsu. Seseorang yang tidak menjalankan 2 rakaatnya sholat fajar, maka ia mengkodoknya. Mengkodoknya ini tidak setelah subuh, tapi mengkodoknya adalah setelah matahari terbit. Setelah matahari terbit. Dikatakan malam yusolli rak'atayil fajri fal yusallihima ba'dama tatlu asy-syamsu. Setelah matahari terbit. Jadi bukan setelah subuh, karena nggak ada ba'diyah subuh. Walaupun suatu ketika ada orang sholat
mengkodoknya setelah subuh, Rasulullah diam. Tapi di hadis ini mengatakan bahwa ketika kamu tidak sholat qobliyah subuh, maka sholatlah kodoklah setelah menjalankan kodoklah setelah terbitnya matahari. Ada juga salah satu hadis An Qais ibni Amrin qala Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli ba'da salati subhi raka'ataini, apa yang saya sebutkan tadi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki salat setelah salat subuh 2 rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada seorang lelaki tersebut, as-shalah, Rasulullah bertanya, as-salatu subhi marrataini, apakah kamu sholat subuh dua kali? Tadi sudah sholat subuh, sekarang sholat lagi karena dia diketahui tadi sudah menjalankan sholat dan sekarang sholat 2 rakaat. Faqala rajul, orang lagi tersebut menjawab, inni lam akun sholaitu rak'ataini allataini qablahuma wa sholaituhuma al-an. Seorang lagi tersebut menjawab, saya tadi sebelum sholat subuh belum menjalankan qobliyah subuh. Belum menjalankan qobliyah subuh, sebelum subuh tidak sholat fajar. Fasallaituhuma, maka ini bukan sholat subuh yang saya jalankan 2 rakaat ini adalah sholat qobliyah subuh, waktu setelah menjalankan sholat subuh. Qala, rawi mengatakan, Qais ibni Amr mengatakan, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya terdiam, tidak melarangnya atau tidak menganjurkannya. Hadis ini hadis riwayat Ahmad. Dari beberapa hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa disunahkan untuk mengkodok sholat sunnah rawatib ketika belum menjalankannya, yang sholat sunnah rawatib yang terlewatkan. Adapun waktunya bisa dilaksanakan kapanpun, bahkan bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menjalankan sholat seperti sholat asar. Sholat asar itu nggak ada buat di asar, bahkan waktu tahrim. Tapi ketika sebelum asar dia tidak menjalankannya, maka dikodok setelah asar. Karena apa? Ini merupakan sholat yang mempunyai sebab-sebab tertinggal, sebab tidak melakukan sebelumnya yang seharusnya dilakukan sebelum asar, maka ia lupa atau dengan alasan tertentu belum menjalankan qobliyah, maka jalankanlah setelah sholat asar atau jalankanlah setelah subuh. Karena melihat hadis di atas, hadis An Qais itu Rasulullah hanya terdiam, tapi perintah langsungnya Rasulullah, kalau ada seorang yang belum sholat 2 rakaat sholat fajar, kodoklah. Fal yusallihima ba'da matatlu asyams, ini yang berbentuk perintah. Ketika tamat demikian, ketika Rasulullah melihatnya orang yang sholat subuh dan setelah sholat subuh menjalankan kodok qobliyah subuh namun dilaksanakan setelah subuh, Rasulullah hanya terdiam. Artinya nggak ada anjuran dan juga enggak ada larangan dari Rasulullah SAW, karena ini mengkodoknya bukan ba'diyah subuh atau bukan juga ba'diyah asar, karena enggak ada ba'diyah subuh dan enggak ada ba'diyah asar. Kiranya bisa diambil kesimpulan, semoga bermanfaat tata caranya menjalankan sholat sunat rawatib. Usolli seperti qobliyah, usolli sunatad duhri qobliyatan rok'ataini
mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, atau yang ba'diyah usolli sunatul dhuhri ba'diyatan rakaataini mustaqbilal kiblati adda'an lillahi ta'ala. Semoga bermanfaat tata cara menjalankannya sholat qobliyah atau ba'diyah, yang muakkad yang 10, yang ghair muakkad yang 12. Jadi sholat sunat rawatib qobliyah dan ba'diyah itu ada 22 rakaat. Semoga alam, semoga bermanfaat untuk segenap yang mengikutinya dan mendapatkan barokah dalam menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita menjalankan sunnah-sunnahnya, apalagi fardu dan wajibnya, sunnahnya saja kita jalankan apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian kita juga boleh mengkaji dalam menjalankan sunnah-sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Salah satu yang disampaikan dalam kitab suci Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang yang mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW karena kecintaan kepada Allah, atau orang-orang yang cinta kepada Allah, harus mengikuti kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai orang tersebut dengan orang tersebut menjalankan apa yang dijalankan Rasulullah Muhammad SAW sebagai sunnah-sunnahnya, dan Allah akan memberi ampunan dan memberi kasih sayangnya. Wa'alam bisawab. Semoga bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.